gimana ya, maksudnya apa ya, aku sebenarnya nggak mau aku tidak mau ikut campur urusan mereka. Cuma yang namanya ibaratnya tuh cuma mengingatkan gitu loh, bahwa kan sesuatu yang kamu ngomongin tuh bisa balik ke dirimu gitu. Makanya jangan ketawa lah kalau orang lagi sedih gitu. Udah itu aja sih intinya gitu. Ya aku nggak tahu masalahnya apa, mereka aku nggak tahu. Ya yang merasa aja. Mungkin nggak tahu, nggak kenal. Pernah dikenalin sama Nggak pernah. Tadi aku bilang sebenarnya kan postingan itu cuma apa ya, maksudnya kayak ya, makanya kalau misalnya mau berkomentar urusan orang itu dipikir lagi gitu loh ya. Tadi aku bilang jangan menangis di atas penderitaan orang gitu kan, karena itu bisa berbalik ke kamu. Udah intinya gitu aja. Itu untuk semua orang ya, maksudnya jangan siapapun kamu di luar sana, siapapun orangnya, kalau misalnya ada orang lagi ada masalah, jangan apa ya, maksudnya jangan membuat orang lain membenci dia gitu. Itu sih paling tepat gitu. Pertemuan keluarga itu lebih ke silaturahmi ya, kita silaturahmi, jaga hubungan, jangan sampai orang mengira gara-gara persoalan ini kita ribut, kita masalah. Enggak. Kita menunjukkan ke semua orang bahwa kita oke-oke aja, nyaman-nyaman aja, adem-adem aja begitu. Jadi lebih ke silaturahmi daripada membahas masalah itu. Begitu. Ya itu nanti persoalan mereka. Jadi kita doakan nih sebagai adik dan juga netizen, yuk kita doakan yang terbaik buat mereka. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu sayang sama Bang Alvin dan juga sayang sama Cila sebagai kakak, insya Allah yang terbaik. Hari ini Bang Alvin ya istirahat dulu ya. Bang Alvin ya mengunjungi silaturahmi lah sama guru-guru kita. Bang Alvin minta nasihat ya, muhasabah diri dan lain-lain. Bang Alvin lebih ke situ. Dan Bang Alvin juga udah izin sama keluarga, izin sama guru-guru kita, dan guru-guru kita mempersilahkan. Sehat, alhamdulillah. Aman kok Bang Alvin. Sabar, tabah ya. Artinya kalau sedih tapi tidak larut sedih. Star syndrome enggak, Bang Alvin enggak star syndrome. Enggak. Kita tahu Bang Alvin bagaimana orang itu, kan persepsi netizen. Amar sebagai adik tahu. Ya, tapi kalau menurut Amar star syndrome itu pasti semua orang ya. Awal-awal biasa yang orang naik, yang baru terkenal itu star syndrome. Kalau Bang Alvin udah lama kok dikenal banyak orang, dan Bang Alvin nggak star syndrome. Begitu. Aman kok. Nanti persoalan mereka. Jadi kita doakan nih sebagai adik dan juga netizen, yuk kita doakan yang terbaik buat mereka. Apapun yang terjadi, Amar akan selalu sayang sama Bang Alvin dan juga sayang sama Cila sebagai kakak. Insya Allah yang terbaik buat mereka. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum Papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu Ricis lagi di Flores. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Ya malam, 7 malam. Dan itu sudah selesai proses semua pemakaman. Iya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh timur tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp itu. Bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal, justru karena mereka merahasiakan semuanya. Ya, jadi kebetulan kemarin pas jam 9:30 flight ke Bali. Jadi nggak tahu kabarnya, standing di Bali baru dengar kabarnya
meninggal dunia. Akhirnya beli tiket tadi pagi sengaja langsung buat kesini buat ke makamnya bapaknya Ricis. Kebetulan juga sekarang Ricis baru pulang kan dari Flores, jadi waktunya barengan ziarah ke makamnya bapaknya Ricis gitu. Baik teman-teman sekalian, hari ini adalah hari ketiga Papa meninggalkan kita semua. Kita mengaji setiap hari. Mengaji itu tidak dikhususkan di hari-hari tertentu, tapi takziah itu dilakukan, teman-teman datang ke rumah ataupun ke pesantren itu dalam rangka menghibur hati kami yang telah ditinggalkan oleh Papa. Jadi hari ini di rumahnya Ricis kita ada pengajian juga dan ada tausiah-tausiah lah, mengingatkan kami akan kematian, mengingatkan kami akan bakti pada orang tua yang masih ada, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Hari ini bertepatan juga dengan hari miladnya Ibu. Ibu hari ini berusia ke-57 tahun. Biasanya setiap weekend memang kami sekeluarga berkumpul di rumahnya Ricis. Itu adalah hari keluarga. Tapi qadarullah di hari ini Papa sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedih? Pasti sedih, namanya seorang anak perempuan yang selama ini tokoh idolanya adalah Papa. Selama ini apa-apa Papa gitu ya. Kemudian Papa udah nggak ada. Tapi kami bersyukur atas banyaknya perhatian, doa, kasih sayang dari semua orang sehingga membuat kami tidak bersedih berlarut-larut. Tapi biasanya kalau dalam keadaan sendiri pasti kami akan teringat lagi sama Papa gitu. Kalau Ricis insya Allah udah baik-baik aja. Sampai tadi aja Ricis masih masuk ke kamarnya Papa, masih sempat cium kasurnya yang terakhir Papa tidurin, masih sempat ngelihat tumpukan baju yang Papa pernah pakai selama di rumah ini, melihat jam tangannya dan lain-lain. Itu udah yang lebih legowo, lebih tenang, lebih alhamdulillah ternyata Papa sudah tenang, sudah bahagia gitu. Jadi insya Allah kita sudah lebih tabah untuk melihat semuanya. Kalau Mbak Oki belum berani nih lihat kamarnya Papa nih. Saya nggak mau lihat barang-barangnya Papa dulu. Nggak mau dulu, Iya. dan nggak mau ngelihat foto-foto dulu. Nggak mau. Iya. Kalau Ricky sudah bisa. Healing, penyembuhan Healing untuk- time. Ricky sudah bisa. Terus juga karena Papa kan paling lama di rumah Ricis kan, jadi setiap main ke rumah Ricis memang ada flashback, kadang ada memori, tapi itu yang bikin jadi kenang-kenangan juga sih. Jadi pas lihat ke rumah Ricis, kayaknya ada Papa nih di sini, ada Papa di sini gitu. Jadi kayak ya kenang-kenangan Papa sih. tidurnya di sini, Papa suka duduknya di sini gitu. Sama cucu-cucu kan di sini ruangnya. Tapi yang bikin memang haru juga pas Ibu kuat banget. Jadi Ibu juga posting kan di kamar Ibu justru ada foto keluarga lengkap, Iya, ada Papa. backgroundnya ya. Sampai Ibu videoin ini foto keluarga terakhir, ya ampun itu Ibu kuat banget sih. Iya. Jadi itu sangat-sangat. Apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Akankah Anda menjawab dengan mudah? Atau Anda akan terdiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda? Ya benar atau tidak, itu hanya Allah yang bisa memberikan penilaian baik dan benarnya. Kalau kita sebagai manusia, sesama pada guru kami ya bisa mendoakan yang terbaik seperti itu. Kalau AA menurut saya luar biasa ya, sebagai guru kami, guru spiritual juga, guru kehidupan, membina santri di sini dengan betul-betul, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, menumbuhkan sifat wiro entrepreneur, menumbuhkan marifatullah, kenal pada Allah, terus menumbuhkan sikap akhlak aman yang baik sesama santri, sesama masyarakat lingkungan di sini gitu. Kalau masalah itu saya ulangi lagi, itu bukan kapasitas saya untuk berbicara di sini karena saya kurang tahu. Ya menurut saya memang jadi panutan bagi keluarganya. Itu mah tidak harus, jadi kewajiban seorang ayah dan seorang guru sekaligus dia menjadi panutan buat keluarganya itu sendiri. Ya memang keluarga aku 2 minggu terakhir ini terinfeksi COVID-19, ada 7 orang. Jadi 7 orang anggota keluarga yang positif gitu, termasuk aku. Tapi aku sekarang sudah negatif. Dari 7 itu 3 udah negatif, 4 sekarang masih positif gitu.
bukan 4 sih, 3 ya, karena satunya udah meninggal gitu sekarang, termasuk adekku. Sekarang ada adekku yang lagi hamil, dia juga positif, ponakanku yang umur 3 tahun positif, sudah Mbak juga positif, dan kakakku yang hari ini wafat itu memang termasuk yang paling berat karena dia komorbidnya banyak sekali. Tapi kalau seandainya orang dengan COVID kemudian dengan penyakit bawaan dan gejala yang sangat berat, itu bisa mungkin setelah negatif dia akan positif lagi, itu mungkin, dan itu terjadi sama kakakku. Jadi kemarin setelah negatif dia meninggal dalam keadaan positif lagi sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.